Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhat tullab a'azzakumullah, subahul khair. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum bi abri internet. Asallahu ayusahilakum jami'an. Nuwasil dirasatana, yakni kitab al-mutala'ah tahta al-mawdu' tasdidul iman. Mada? Tasdidul iman. Taib. Pelajaran yang terakhir kita telah sampai, yaitu halaman yang ke-8. Kita mulai membaca, mari kita simak. Silakan keluarkan buku kalian, dibuka halaman 8. Tasdidul iman. Kita lanjutkan. Wal imanu athmanu syai'in fil wujudi wa agla kanjin fi hadhihi dunya. Wa man iftaqadahu iftaqadal hayah al-hakikiyah. Fa innahu la hayah hakikatan lil insan bila iman. Wal imanu athmanu syai'in fil wujud. Dan iman itu adalah lebih berharga dari sesuatu yang ada. Wa agla, lebih mahal, kanzin, harta simpanan. Namanya harta simpanan itu banyak sekali, baik perhiasan, baik berupa harta yang ditumpuk, maupun benda-benda yang lainnya atau binatang ternak yang lainnya. Wa agla kanzin fi hadhihi dunya, dan lebih mahal daripada harta simpanan di dalam kehidupan dunia ini. Wa man iftaqadahu iftaqadal hayatal hakikiyah. Barang siapa yang kehilangan keimanan, maka dia telah kehilangan kehidupan yang hakiki. Fa innahu la hayah haqiqatan lil insani bila iman. Sesungguhnya tidak ada kehidupan yang nyata bagi manusia tanpa keimanan. Wa amma mujarradul masyi 'alal aqdam. Adapun kalau mereka hanya sekedar berjalan, ya bisa berjalan di atas kaki. Wal akhdhu bil aidi, dan mengambil dengan tangannya. Wa takallum bi alsun dunal imani billahi, dan berbicara dengan lisannya tanpa keimanan. Ya, berbicara dengan lisannya tanpa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadi hayatun bahimiyah, dan ini adalah seperti kehidupan hewan, ya. Li'annahu yushtariku fiha al-insan wal hayawan. Karena ya manusia dan hewan itu sama, ya. Li'annahu yushtariku fiha, karena dia sama, ya, seperti manusia dan hewan. Amal hayatu al-haqiqatu, adapun kehidupan yang hakiki, fiha hayatut ta'ah lirrahman, yaitu hidup dengan ketaatan kepada lirrahman, yaitu yang maha pemurah, yaitu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wattiba ar-rasul, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihadza qala Allah azza wa jalla, dan hal ini sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada seruan untuk Allah dan Rasulnya, idza da'akum, apabila memanggil kalian, apabila menyeru kalian untuk kehidupan kalian. Sekali lagi, maaf, istajibu maksudnya jawablah atau penuhilah. Sekali lagi, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya apabila memanggil kalian lima yuhyikum, untuk kehidupan hati kalian. Jadi kita segera menuju menjawab suruhan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya
walaqad kana as-salafu rahimahullah minas sahabah wa man ba'dahum yu'nuna bi imanihim inayah kabirah. Dan orang-orang salaf rahimahullah, para sahabat dan yang setelah mereka memperhatikan keimanan mereka dengan perhatian yang besar. Wa yahtammuna bihi ihtimaman balighan, dan mereka memperhatikan dengan perhatian yang luar biasa. Wal athar al manqulah anhum fi tafaqqudil imani wal amali ala taqwiyatihi wa tajdidihi kathiratun. Dan asar di sini bisa hadis, ya kan, maupun Al-Qur'an, al-manqulah yang dinukilkan kepada mereka, dari mereka, fi tafaqqudil iman, di dalam meningkatkan, di dalam untuk memperhatikan kekurangan keimanan, ya, memperhatikan apa kurangnya keimanan mereka. Wal amal, dan perbuatan ala taqwiyatihi, untuk memperkuatkannya, wa tasdidihi katsiratun, dan untuk memperbarui yang banyak. Jadi asar yang ada atau sebuah hadis dan Al-Qur'an dinukilkan kepada mereka itu untuk memperhatikan mana keimanan yang hilang, mana amal yang kurang sesuai, agar apa? Mereka nanti menguatkannya kembali. Dan apabila ada yang hilang atau ada yang kurang, maka dia segera memperbaruinya. Masya Allah. Kemudian selanjutnya, fahadha al-khalifah ar-rashid Umar bin Khattab yaqul li ashabihi, halummu nasdad imanan, wa fi lafdin kum bina nazdadu imanan. Khalifah Umar bin Khattab mengatakan kepada sahabatnya, halummu nasdad iman, mari kita tingkatkan, ya, mari kita tingkatkan atau kita tambah keimanan. Atau di dalam lafaz yang lain beliau mengatakan, qum bina nazdadu imanan. Mari, maksudnya apa? Untuk menegakkan, mari kita menegakkan, memperkuat, menambahkan, yaitu keimanan. Artinya najlisu wa nadkurullaha tabaraka wa ta'ala. Yang dimaksudkan lafaz itu artinya najlisu, kita duduk dan kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa nadkur al-jannah, kita mengingat surga. Wa nadkurun nar, dan kita mengingat neraka. Wa nadkuru wa'idallah wa wa'dahu, kita mengingat ancaman Allah dan apa janji-janjinya. Nah, wa nadkuru roja'ahu, dan kita mengingat dan berharap kepadanya, berharap akan surganya Allah, berharap akan mendapatkan syafaatnya Allah pada hari kiamat, dan lain sebagainya. Wa khaufuhu, dan kita takut kepadanya. Wa nadkur dzalika kullahu hatta yazida imanuna wa yaqwa. Kemudian mengingat hal demikian itu, kullahu, semuanya, ya kan, semuanya, mengingat semuanya sampai menambah keimanan kita dan memperkuatnya. Jadi maksudnya lafaz tadi itu, Umar bin Khattab mengajak bareng duduk untuk mengingat Allah, mengingat surganya Allah, mengingat neraka agar kita takut dengan api nerakanya Allah, mengingat ancaman Allah, siapa aja orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas hambanya. Kemudian ingat kepada janjinya Allah agar kita semangat di dalam beribadah, dan kita juga mengingat berharap kepada Allah, dan kita juga takut kepada Allah agar kita apa? Jauhkan dari azabnya yang sangat pedih. Semuanya itu merupakan apa? Sebagai penambahan keimanan mereka. Makanya Umar bin Khattab mengajak kepada para sahabat semacam itu. Taib. Kemudian selanjutnya, wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya berkata, ijlisu bina nasdad imanan, duduklah kalian bersama kami, nasdad imanan, untuk menambahkan keimanan. Bahkan yaqulu fi du'aihi, dan Abdullah bin Mas'ud di dalam doanya seraya beliau mengucapkan, Allahumma zidni, ya Allah
tambahkanlah kepadaku imanan iman, wa yaqinan dan keyakinan, ya, wa fiqhan dan pemahaman terhadap agama ini. Ini doanya Ibnu Mas'ud. Apa doanya? Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku keimanan. Nah, karena iman itu biar bertambah, ya. Wa yaqinan, kemudian keyakinan kepada Allah, ya. Kemudian wa fiqhan dan pemahaman terhadap agama. Baik. Kemudian yang lainnya, dalam sahabat yang lain, wa kana Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu yaqul. Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridainya, ia juga mengatakan ijlisu bina nu'minu sa'atan. Ya, maksudnya duduklah bersama kami nu'mina untuk beriman walaupun sesaat. Maksudnya di sini apa? Menambah keimanannya. Jadi para sahabat itu mengajak kepada sahabat-sahabat yang lain untuk meningkatkan keimanan, untuk memperhatikan keimanan, ya. Dari tadi semacam Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, kemudian Mu'ad bin Jabal, mereka mengajak kepada sahabatnya. Kita pun juga sama, kita harus mengajak sahabat-sahabat kita. Kita mencari sahabat-sahabat yang bisa meningkatkan keimanan kita, agar kita selalu menjaga keimanan, agar kita selalu tahu tatkala iman kita itu turun, tatkala iman kita itu sedang drop, ya, atau down atau futur, semacam itu. Baik, kemudian selanjutnya wa kana Abdullah bin Rauhah ya'khud biyadin nafari min ashabihi fayaqulu. Abdullah bin Rauhah, dia mengambil, ya, tangan atau menarik tangan temannya dari sahabatnya, ya, mengambil menarik tangan dari temannya, kemudian dia dari sahabatnya, kemudian ia mengatakan, ta'alau nu'minu sa'atan. Kemarilah kau, marilah sini kamu, yuk kita beriman walaupun hanya sesaat. Maksudnya apa? Maksudnya di sini beriman walaupun sesaat, maksudnya menambah keimanan kita walaupun sesaat. Ta'alau falnadhkurullah. Kemari sini kita untuk mengingat Allah. Wa nasdad imanan. Kemudian kita menambahkan keimanan bitaatihi dengan ketaatan kepadanya. La'allahu yadhkuruna bimaghfiratihim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan maghfirahnya. Masya Allah. Para sahabat mengajak semua, ya kan? Mengajak. Yuk kita meningkatkan keimanan. Ayo meningkatkan keimanan. Dengan kita meningkatkan keimanan, ya kan? Kemudian kita apa? Taat kepadanya. Kemudian dengan ketaatan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan. Nah, selanjutnya ini perkataan para sahabat semua ini. Wa yaqulu Abu Darda. Abu Darda mengatakan, semoga Allah meridainya, min fiqhil abdi ayya'lama amusdadun huwa am muntakisun. Wa min fiqhil abdi ayya'lam nazaghatis syaitan anna ta'tihi. Abu Darda mengatakan bahwa dari kefakihan seorang hamba, dari kefakihan seorang hamba itu ayya'lam, ia mengetahui amusdadu, apakah bertambah keimanannya, am muntakisun, atau apa berkurang keimanannya. Wa min fiqhil abdi, dari fakihnya seorang hamba ayya'lam nazaghatis syaiton, hendaknya dia mengetahui godaan syaiton anna ta'tihi, bahwa syaiton mendatanginya. Jadi Abu Darda sampai mengatakan dari fakihnya, jangan fakihnya seorang hamba itu yang mana dia mengetahui imannya itu naik atau turun. Dan dia juga mengetahui godaan syaitan itu datang. Ya, kapan godaan syaitan itu datang? Dengan cara apa langkah-langkahnya? Dengan membisikkan apa, dia harus tahu. Sampai sedemikian para sahabat itu apa memperhatikannya. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, yuridu anna min fiqhil abdi
ayyanzura fi amri imanihi afi ziyadah huwa am fi nuqsan. Fakatsirun minan nasi yanqusu imanuhu wa la yantabi wa hadza min dhi'fi al-fiqhi wal basirah. Maksudnya bahwa dari pemahaman seorang hamba atau dari kefakihan seorang hamba itu hendaknya dia memperhatikan pada urusan keimanannya. Nah, dari kefakihan ya, dari pemahaman yang fakihnya seorang hamba itu, dia harus memperhatikan apa di dalam urusan keimanannya. Afi ziyadah, apakah keimanan itu bertambah? Ya. Am fi nuqsan, apa? Berkurang. Fakatsirun minan nas yanqusu imanuhu wa la yantabi. Kebanyakan dari manusia itu imannya itu turun, tetapi mereka tidak menyadarinya bahwa imannya sedang turun. Pernah terjadikah kita perasaan biasa aja, padahal iman kita sedang turun, ya. Makanya Syekh Abdul Razak di sini menjelaskan fakatsirun minan nasi yanqusu imanuhu wa la yantabih. Banyak sekali manusia itu imannya sedang turun tetapi mereka tidak menyadarinya. Wa hadza min dhi'fil fiqhi wal basirah, dan ini adalah merupakan lemahnya pemahaman atau lemahnya di sini pemahaman seorang dan lemahnya dalam keilmuannya. Nah, semacam itu. Jadi kita harus semangat belajar anak-anakku sekalian agar kita itu mendapatkan keimanan yang baik, ya. Agar mendapatkan keimanan. Kemudian selanjutnya wa kana Umair bin Habib Al-Khatmi radhiyallahu anhu yaqul, dan Umair bin Habib Al-Khatmi ia mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik dan iman itu kadang turun. Makanya memperhatikan kepada keimanannya. Faqila, kemudian ditanya, wa ma ziyadathu wa nuqsanuhu, apa yang menyebabkan iman itu bertambah dan apa yang menyebabkan iman itu berkurang? Qala, ia mengatakan, idza dzakarnallaha azza wa jalla wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadathu. Ya, ziyadatuhu, ya. Apabila zakarnahu, apabila Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kami, wa hamidnahu, dan apabila kami mengingat Allah, apabila kami mengingat Allah dan kami memujinya, memuji Allah, wasabbahnahu, dan kami mensucikan pada Allah Subhanahu wa taala, fadzalika ziyadatuhu, dan hal yang demikian itu merupakan yang penyebabnya bertambahnya keimanan. Jadi tatkala kita mengingat Allah, kemudian kita memuji Allah, kita mensucikan Allah, iman kita akan bertambah. Ingat kepada Allah itu bagaimana? Ingat tatkala kita berbuat dosa, kemudian kita mau meninggalkan perbuatan dosa itu atas karena Allah, berarti iman kita bertambah. Ya. Kemudian kita ingat melakukan sesuatu yang kita melaksanakan sesuatu perintahnya Allah tetapi belum kita melaksanakannya. Kita ingat. Nah, berarti kita imannya naik. Allah memerintahkan tapi kita belum melaksanakan loh, ya. Allah memerintahkan sholat tapi kita mungkin belum tepat waktu bahasanya. Kemudian kita ingat, kita langsung tepat waktu. Nah, berarti kita mulai naik. Jadi sesuatu yang mengingatkan yang kebaikan, maksudnya sesuatu yang kebaikan. Ingat kepada Allah. Wa idza ghafalna wa dhayya'na wa nasina fadzalika nuqsanuhu. Dan apabila kita lupa, kemudian kita menyia-nyiakan waktu, kemudian kita itu wa ghafalna, kita lupa, wa dhayya'na, kemudian kita menyia-nyiakan waktu yang bermanfaat, wa nasina, kemudian kita melupakan yang lainnya, fadzalika nuqsanuhu, hal yang demikian itu merupakan penyebab di antara kurangnya keimanan. Jadi sesuatu yang kita berbuat sia-sia, kita melupakan hak dan kewajiban kita, kemudian kita melupakan atas perintah-perintah Allah sehingga menundanya, maka termasuk iman kita sedang turun, semacam itu. Kemudian selanjutnya wa kana Ilqimah bin Qais An-Nakhai rahimahullah wa huwa ahadu kibarit tabi'in wa ajilla'ahum yaqulu li ashabihi umshu bina nasdad
imanan. Ilqimah bin Qais An-Nakhai rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, wa huwa ahad, dan dia adalah salah seorang dari pembesar tabi'in. Maksudnya pembesar tabi'in di sini ya kan, dia sering bertemu dengan sahabat ya, menimba ilmu. Wa ajillahum, dan orang yang paling mulia di antara mereka. Yaqulu li ashabi, dia mengatakan kepada sahabatnya, umsyu bina, mari kita berjalan ya bersama kami, nazdad imanan, menambahkan keimanan. Masya Allah, mengajak para tabi'in juga mengajak juga ya. Taib. Selanjutnya, wasu'ila Abdurrahman bin Amru al-Auza'i rahimahullah anil imani azidu. Qala na'am hatta yakuna kal jibal. Qila afayankusu? Qala na'am hatta la yabqa minhu syai'. Kemudian Abdurrahman bin Amru al-Auza'i ditanya ya kan, tentang masalah keimanan. Apakah keimanan itu bisa bertambah? Dia mengatakan na'am hatta yakuna kal jibal, sampai keimanan itu seperti gunung. Kemudian ditanya lagi, afayankus, apakah keimanan itu juga akan bisa berkurang? Ia mengatakan na'am hatta la yabqa minhu syai'an, sampai apa? Tidak ada yang tersisa pada dirinya sesuatu pun. Maksudnya hilang sama sekali. Jadi iman itu bisa hilang dan bisa bertambah, atau mungkin bisa kadang setengah-setengah. Nah, semacam itu. Makanya kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Kemudian selanjutnya, wasuila Imam Ahmad. Imam Ahmad ditanya tentang masalah iman juga. Yazidu wa yanqus, anil imani yazidu wa yanqus. Ditanya Imam Ahmad tentang iman, apakah iman itu bertambah dan berkurang? Qala, ia mengatakan yazidu hatta yablagha a'las samawati as-sab' wa yanqusu hatta yasira ila asfalis safilin as-sab'. Masya Allah. Sampai Imam Ahmad pun ditanya tentang keimanan, apakah keimanan itu bisa naik dan turun? Ia mengatakan yazidu hatta yablagha a'la as-samawati as-sab'. Imanmu akan bertambah sampai langit yang paling tertinggi, yaitu yang ketujuh. Wayankus, dan iman pun juga bisa berkurang sampai menjadi yang paling bawah bumi yang ketujuh. Nah, jadi ini lagi iman tuh naik, betul-betul naik luar biasa bisa. Dan kadangkala iman tatkala turun bisa turun betul-betul sangat bawah sekali ya, sampai menggambarkan seperti apa bawahnya, paling bawah di bumi yang ketujuh, dan tingginya juga sampai langit pun yang ketujuh. Masya Allah ya. Kita harus milih teman-teman kita agar apa, kita sama-sama bisa memperhatikan keimanan kita. Apabila kita tidak bisa memilih teman yang baik, maka kita akan terkurang keimanan kita. Tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang memberikan nasihat, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Baik. Kemudian selanjutnya di sini ditutup ya. Ada penjelasan wal athar wan nuqulu anis sahabati wat tabi'ina wal a'immati fi hadhil ma'na katsira. Athar ya, athar-athar, wa nuqul, dan penukilan dari sahabat, tabi'in, dan para imam-imam tentang makna ini sangat luas sekali ya, sangat banyak sekali. Wa man nadhara fi siri haula'is sahabah wat tabi'in wal a'imma al ajilla atruka kaifa kanu yatafaqqaduna imanahum. Ya, siapa di sini yang memperhatikan ya, yang memperhatikan kepada mereka para sahabat, para tabi'in, dan para imam-imam yang mulia, ia akan mengetahui bagaimana mereka memperhatikan keimanannya. Maksudnya memperhatikan keimanan yang hilang atau keimanan yang turun. Wa yas'auna fi ziyadatihi. Kemudian dia berusaha untuk apa? Menambahnya. Kalau sudah tahu keimanannya apa? Berkurang atau hilang. Wa taqwiyatihi, dan dia pun juga menguatkannya.
wa yabta'duna amma yudhi'ufu wa yunqisuhu, dan dia menjauhkan tentang apa yang penyebab dari lemahnya keimanan dan berkurangnya keimanan tersebut. Wa hakadza asya'nu fi kulli man ittaba'ahum bi ihsan. Dan seperti inilah bagi siapapun yang pengen mengikuti mereka dengan kebaikan. Masya Allah. Jadi apabila kita pengen mengikuti para sahabat, ya, para imam-imam terdahulu, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, di dalam menjaga keimanannya, maka kita harus bisa memperhatikan keimanannya, memperhatikan bagian para sahabat untuk memperhatikan keimanannya. Ya, kalau kita tidak memperhatikan para sahabat, kita tidak akan bisa bagaimana mengetahui hilangnya keimanan kita. Kemudian tatkala kita sudah tahu kehilangan keimanan kita, maka kita harus berusaha untuk menambahnya, memperkuatnya, menjauhkan sebab-sebab yang bikin imannya turun dan lemah. Ya, kita cari yang penyebab di antara imannya itu lemah itu apa. Oh, satu banyak main PS, apalagi bermain game sampai malam sehingga kehilangan sholat subuhnya, bikin lemahnya iman dan bahkan bisa hilangnya iman. Oh, di antara penyebabnya itu apa? Dicari. Oh, saya idolanya salah idola. Masa seorang laki-laki mengidolakan artis perempuan, ya, semacam itu? Tidak. Cari para sahabat yang laki-laki. Cari siapa itu Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Ya, kita mengikuti idola-idola yaitu para sahabat. Insya Allah kita akan menambah keimanan kita. Dicari apa penyebabnya. Baik, mungkin itu aja anak-anakku sekalian. Pada pertemuan kali ini hayanah tatim bi qira'atid du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.